Baiklah, saya Yasni Novi Hendri, NIM 3022035, akan mempresentasikan tentang makalah studi khusus 1, yang mana makalah ini adalah studi literatur dengan judul Studi Sifat Listrik, Sifat Optik, Magnetik, dan Material MXN 2 dimensi untuk aplikasi device masa depan, dengan pembimbing Bapak Yudi Dharma. Handle outline dari presentasi pada kali ini nanti akan dibahas mengenai latar belakang dan motivasi. Selanjutnya bagaimana sintesis dari MXN, sifat listrik, sifat optik, magnetik, dan aplikasi dari masing-masing sifat tersebut serta kesimpulan. Jadi MXN itu adalah gabungan dari beberapa unsur. Jadi MX itu adalah merupakan gabungan dari M, A, dan X, di mana M itu adalah dari unsur dari metal transisi, terus A itu adalah grup dari elemen A, itu dapat dilihat pada slide, dan X adalah unsur dari karbon dan nitrogen. Sementara M, X, dan TX ini adalah gugus fungsi. Gugus fungsinya ini terdiri dari 3, yaitu biasanya yang diakhiri dengan OH, O, atau F. Adapun MXN ini merupakan kalau kita lihat dari simbol-simbol ini, MXN ini merupakan gabungan dari beberapa unsur dengan layer by layer, sehingga kita bisa melihat bagaimana struktur kristal dari MXN ini. Ini adalah gambar yang di kanan merupakan struktur kristal dari MXN dengan N1. Dengan MXN ini cukup N-nya sama dengan 2 MXN kan baru ditemukan pada 2011, jadi penelitiannya masih baru, masih bisa dibilang baru, sehingga gambar yang di kiri ini merupakan hasil dari pencarian penelitian studi literatur mengenai MXN via Scopus yang diolah menggunakan software Foursquare. Sedangkan hal ini bisa dikonfirmasi dari perkembangan MXN dari awal ditemukan hingga 2020 seperti gambar berikut. Adapun sintesis MXN terus berkembang dari awal ditemukan hingga saat sekarang ini, di mana banyak pengkombinasian dari unsur M, X, dan T tadi mencoba untuk menggunakan masing-masing unsur dan menggunakan sintesis yang berbeda-beda. Nah, dapat dilihat bahwa sudah banyak ya ditemukan beberapa tipe dari MXN. Mungkin dari 2011 hingga 2019 itu ditemukan jenis dari contoh atau gabungan dari unsur-unsur MXN ini terdiri dari 30 tipe kurang lebih. Adapun sintesis dari MXN dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu adalah sintesis selektif atau metode ETSA. Dilihat pada gambar A, ini merupakan dari metode ETSA dengan menggunakan asam basah atau HCl. Dapat dilihat bahwa sintesis ini merupakan metode pertama dan telah berhasil memproduksi MXN yang bervariasi. Dan sintesis dengan metode ETSA asam basah ini prosesnya mudah, berbiaya rendah, dan hasil yang berkualitas. Adapun yang B ini merupakan metode ETSA anodik, yaitu tanpa menggunakan asam, berarti tidak menggunakan asam. Dan yang C ini selanjutnya sintesis tipe kedua, yaitu dari metode transformasi kimia, yang mana kita dapat melihat bahwa dia melibatkan interaksi kimia dalam sistem, yang mana yang A ini adalah amonisasi dari MO2C dan vanadium 2C untuk mencapai logam transisi nitrida MO2C dan F2N pada suhu tinggi.
Adapun yang B ini merupakan karburisasi dari MOS2 menjadi MO2C emeksien melalui anil termal di bawah aliran CH4 dan H2. Sedangkan yang C merupakan deoksigenisasi dan karburisasi dari proses MOC menjadi MO2C emeksien. Yang ketiga, sintesis emeksien dikenal dengan konstruksi dari bawah ke atas atau bottom up. Yang mana yang A ini adalah pertumbuhan deposisi uap kimia. Deposisi uap kimia di area yang luas dari lapisan tipis alfa MO2C pada substrat Cu. Ini merupakan substrat Cu lalu dideposisikan di atas substrat. Adapun yang B adalah proses pertumbuhan salt template di bawah aliran amonia untuk mensintesis Mn3 emeksien. Selanjutnya kita masuk ke sifat optik dan aplikasi terkait dari emeksien. Berdasarkan tinjauan ini adalah gambar dari kalkulasi band structure menggunakan pendekatan teoritik. Sebelumnya kita ketahui bahwa sifat optik dari emeksien ini bergantung pada struktur energinya, seperti pita energi, celah pita langsung atau tidak langsung, terus isolator, topologi, dan fungsi elektrik linear dan non-linear. Nah, dari band structure ini merupakan band structure dari Ti3C2 yang warna hitam, lalu yang merah itu diberi dengan gugus fungsi OH dan warna hijau diberi gugus fungsi V, F gitu. Nah, kita dapat melihat bahwa untuk yang hitam itu khusus emeksien tanpa gugus fungsi Ti3C2, di mana kita bisa melihat bahwa terdapat energi band gap, tidak terdapat energi band gap yaitu atau pita konduksi dan pita konduksinya itu saling berimpit. Artinya ini band gapnya itu adalah 0 atau zero band gap, dikenal dengan atau disebut dengan logam. Adapun kerapatan keadaannya terbatas pada tingkat Fermi. Sedangkan gugus fungsi Ti3C2 dengan OH dan F ini memecah celah pita dari 0,05 elektron volt untuk gugus fungsi OH dan menjadi 0,1 elektron volt untuk penambahan gugus fungsi F. Selanjutnya, energi band gap ini memiliki tipe-tipe emeksien memiliki energi band gap yang berbeda, di mana kita dapat melihat bahwa larutan padat pada senyawa berikut dengan dimana melibatkan unsur Ti, Z, dan Hf terjadi perubahan energi band gap dari 1,25 hingga 1,8 elektron volt. Sedangkan yang jenis alloy-nya dengan kombinasi TiZrCO2 alloy dengan X-nya 0,2778, ini band gap ini berdasarkan tinjauan literatur adalah band gap yang paling tepat untuk fotokatalik. Sementara itu penelitian lain yang dilakukan oleh Balci dan kawan-kawan yaitu SC2, CF2 emeksien ini memiliki celah pita 0,96, jadi lebih kecil ya dari yang penelitian yang di atas ini. Celah pitanya ini yang 0,96 elektron volt ini dapat dimodifikasi ketika atom C-nya ini didoping secara substitusi dengan unsur lain yaitu Si, germanium, Sn, B, dan B plus N sehingga memberikan tren energi band gap dari 0,24 hingga 0,55 elektron volt. Berarti terjadi pengurangan energi band gap. Terus sifat optik ini tidak lepas dari fungsi dielektrik, yaitu fungsi dielektrik ini kita dapat menentukan bagaimana tren dari penyerapan dari material ini. Emeksien berdasarkan survei literatur, emeksien yang diakhiri dengan gugus fungsi O akan memperlihatkan nilai epsilon 2 atau bagian dari imajiner pada energi rendah yaitu kecil dari 1,5 elektron volt. Sedangkan emeksien yang diakhiri gugus fungsi O ini memiliki penyerapan optik yang lebih rendah dibandingkan dengan gugus fungsi yang lain. Ini merupakan contoh dari Ti3C2TX dengan metode spin coating dari filmnya. Di sini dapat dilihat hasil dari UV vis dan fungsi dielektrik dari emeksien, di mana penyerapan plasmonik ini di atas panjang gelombang 1300 nanometer yaitu sekitar 0,95 elektron volt. Lalu sampelnya ini teroksidasi menunjukkan penyerapan yang lebih besar, sedangkan emeksien terfluoresensi dan terhidroksilisasi
sehingga menunjukkan bahwa terjadinya penyerapan yang lebih lemah dibandingkan dengan emission murni. Nah, pada range ultraviolet, semua kelompok fungsional ini mengarah pada peningkatan penyerapan dan reflektivitas emission. Ini dapat dilihat bahwa spektrum dari spektrum fotoluminescence dari Ti3C2 quantum dots menunjukkan tren yang baik, yaitu dimana memiliki celah pita energi pita energi langsung karena pengurangan ukuran sistem dan memungkinkan untuk transisi elektronik radiasi. Terdapat 3 puncak serapan, yaitu pada 260 nanometer, 310 nanometer, dan 350 nanometer dapat diamati pada emission quantum dots, tergantung pada ukuran partikel dan komposisinya. Sedangkan pita spektral dari fotoluminescensi ini sangat tergantung pada panjang gelombang eksitasi dari sistem Ti3C2 quantum dots. Selanjutnya sifat listrik, di mana pada studi ini sifat listrik lebih fokus ke konduktivitas, di mana konduktivitas listrik pada emission ini melibatkan transport elektron, di mana transport elektron ini dipengaruhi oleh terminasi permukaan, komponen unsur, suhu, interkalasi ionik, cacat, doping, tekanan, renggangan, hingga batas butir. Ini adalah tren dari hubungan temperatur terhadap konduktivitas dari emission yang beragam, dan dengan pemberian yang setelah doping dan sebelum doping hubungannya terhadap IV, yaitu arus dan tegangan. Dapat dilihat bahwa konduktivitas listrik dan koefisiensi Beck untuk efek termoelektrik. Jadi berdasarkan hasil ini, aplikasinya itu sebagai termoelektrik, di mana ini dapat dimodifikasi oleh komponen unsur dalam rangkaian emission berbasis molybdenium, di mana daya termoelektriknya mencapai 3,0910⁻⁴ pada 803 Kelvin dalam MO2 Ti2-TX. Ya, sifat listrik dan aplikasinya. Jadi emission bisa diaplikasi sebagai elektroda untuk transistor fake Maiden atau FET. Dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya inilah sifat magnet, yaitu hubungan elektronegatif terhadap spin orbit interaction, di mana emission ini memberikan fleksibilitas untuk mengontrol kemagnetikan dengan deformasi struktural dan rekayasa transisi magnetik. Cacat titiknya seperti kekosongan Schottky karena adanya elektron yang tidak berpasangan dalam orbital. Nah, hubungan dari simetri spin dapat dikontrol melalui mekanisme coupling spin orbit yang memungkinkan untuk mencapai interaksi magnetik yang beda. Selanjutnya ini adalah sifat magnet untuk tipe dari material emission dengan unsur-unsur yang lain, di mana berdasarkan sifat magnetiknya, emission ini dapat dikembangkan sebagai perangkat magnetoresisten, yaitu munculnya sifat ferromagnetik dihubungkan dengan elektron orbital CR, ini khusus untuk CR ya. 3 jenis struktur sandwich. Jadi ini adalah AU. Terdapat 3 struktur sandwich dari AU, terus dilapisi dengan emission, dilapisi dengan AU. Ini dirancang diprediksi untuk menunjukkan MR yang sangat baik. Ini adalah prototipenya ya, untuk menguji untuk menguji kemagnetannya untuk aplikasi perangkat magnetoresistance. Dan efek MR-nya dapat stabil dalam rentang tegangan bias dari 0,2 hingga 1 volt. Itu dapat dilihat pada gambar A. Dan lapisan setengah logam dari CR2C ferromagnet dapat digunakan dalam perangkat spintronic. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat lebih dari 30 jenis emission telah disintesis melalui SAS selektif, transformasi kimia, dan konstruksi bottom up, dan juga dilakukan studi atau penelitian dengan pendekatan teoritis, yaitu kalkulasi ya. Lalu emission ini memiliki redaman optik yang rendah dan konduktivitas listriknya yang tinggi, sehingga dia cocok untuk aplikasi elektroda konduktif transparan, pelindung dan penyerapan EMI yang efisien, penyerapan THZ, manipulasi plasmonik, serta sensor berbasis elektronik.
Sedangkan berdasarkan sifat optiknya, yaitu lebih spesifik ke transisi interband celah pita langsung, MX ini menghasilkan hasil kuantum fotoluminescent tinggi dan biokompatibilitas emission quantum dots dengan aplikasinya sebagai stoichiometrik dan penginderaan pH berbasis fotoluminescence, generasi laser putih, dan percitraan seluler resolusi tinggi. Terakhir, emission setengah logam berdasarkan sifat magnetiknya, yaitu setengah logam ferromagnetik dari si MXN ini dengan polarisasi putaran elektron lengkap pada tingkat energi Fermi, sehingga dapat diaplikasikan di Velatronic, yaitu perangkat magneto-resisten efektif berbasis. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.